Tentunya ketika kita bangun di pagi hari, kita boleh berada dalam keadaan baik dan sukacita karena Yesus selalu bersama dan menyertai kita. Pagi hari ini sebelum kita mendengarkan renungan dan pengajaran LCD Ministry, mari bersama dengan saya bersaat teduh sejenak dan kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan menaikkan ucapan syukur karena betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Dan sebelum kami melanjutkan kegiatan aktivitas di sepanjang hari ini, kami datang kepadamu Tuhan memohon tuntunan dan penyertaan-Mu agar supaya kami boleh tetap berjalan dalam kehendak firman-Mu. Berfirman-Lah Tuhan, kami siap mendengarkan, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara terkasih sahabat LCD Ministry, ayat firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari Roma 12 ayatnya yang ke-18 yang berkata begini. Sedapat-dapatnya jika hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kata orang, ada 3 kata paling powerful di dunia ini, yaitu tolong, terima kasih, dan minta maaf. Meskipun powerful, namun disebut juga jika ketiga kata itu adalah kata-kata yang cenderung paling susah untuk dikatakan oleh manusia. Apakah itu benar? Saudara, mengakui sebuah kesalahan memang terdengar sangat mudah untuk dilakukan. Namun pada kenyataannya tidak seperti itu. Bagi orang yang sudah terlatih atau terbiasa melakukannya mungkin itu mudah. Namun bagi sebagian orang yang tidak terbiasa akan mengatakan bahwa sikap meminta maaf adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Semua orang pasti setuju bahwa saat berbuat salah, kita perlu meminta maaf. Tanpa kerelaan untuk meminta maaf, maka hubungan kita dengan sesama kita, hubungan kita dengan orang lain, atau hubungan kita dengan keluarga kita akan menjadi rusak. Teman-teman, bahkan orang-orang terdekat kita bisa menjauhi kita jika kita tidak mau meminta maaf atas kesalahan yang kita lakukan. Saudara yang terkasih, namun saya mau bertanya, bagaimana jika saya atau saudara meminta maaf atas kesalahan yang tidak kita lakukan? Mungkin kita akan merasa bahwa saya tidak akan mampu melakukan hal tersebut karena saya tidak melakukan kesalahan. Mungkin bagi sebagian orang, apa yang kita lakukan, perbuatan meminta maaf untuk sesuatu yang tidak kita lakukan adalah hal yang tidak wajar. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, sahabat LCD Ministry, kadang-kadang tanpa kita sadari, mungkin kata-kata yang keluar dari mulut kita itu membuat sakit hati orang. Nah, dalam situasi seperti ini, perlukah kita minta maaf? Perlu. Kadang kita merasa nggak berbuat salah dan tidak ada alasan bagi kita untuk minta maaf. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, kita diajarkan untuk meminta maaf. Ayat firman Tuhan pagi hari ini berkata, jika hal itu bergantung kepada kita, dan jika karena sikap kita bisa berdamai atau mendamaikan orang, walaupun mungkin itu bukan kesalahan kita, tetapi jika itu bergantung kepada kita, maka wajib bagi kita untuk melakukannya. Merasa nggak berbuat salah bukan alasan untuk kita tidak mau minta maaf. Mengapa? Yang pertama, karena kita tidak tahu seberapa besar dampak perbuatan atau kata-kata yang mungkin tidak sengaja kita lakukan dan orang yang mendengarnya tersakiti oleh kata-kata kita atau perbuatan kita. Kadang kita suka berdalih bahwa maksud saya bukan seperti itu. Dan kadang juga kita membela diri bahwa kita tidak berbuat salah. Mengapa? Karena yang paling tahu dampak dari perbuatan dan kata-kata kita adalah orang lain, bukan kita sendiri. Ya, mungkin kita nggak sadar atau lupa
bahwa secara tidak sengaja melalui kata-kata kita, melalui perbuatan kita, melalui coretan-coretan kita, entah itu di media sosial atau lain sebagainya, kita melakukan kesalahan. Karena kita juga tidak luput dari perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Dan adalah wajar bagi kita ketika kita meminta maaf. Sementara orang lain yang merasakan dampak dari apa yang kita lakukan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita nggak sengaja melakukannya, kita pun harus minta maaf. Nggak sengaja menyakiti bukan berarti kita nggak perlu minta maaf. Tetapi jika hal itu bergantung kepada kita, dan jika kita mengerti, kita paham, kita lebih tahu bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita harus membawa perdamaian, maka kita harus terlebih dahulu mengaplikasikan kasih Kristus dalam bentuk perdamaian. Yang kedua, pandangan setiap orang bisa berbeda. Bahkan kalaupun saudara merasa bahwa apa yang saudara lakukan sebenarnya biasa saja, itu bukan alasan untuk tidak minta maaf. Ingat bahwa apa yang kita anggap biasa mungkin sangat menyakitkan bagi orang lain. Kita sendiri mungkin pernah merasakan hal yang serupa. Orang lain berpikir biasa ngomong yang bercanda, atau orang lain berpikir bahwa biasa saja ketika dia menyepelekan kita, meninggalkan kita, mengabaikan kita, cuekin kita. Tetapi kita yang merasakan, kita yang tahu bahwa kita tersakiti dengan kata-kata atau perbuatan mereka. Tapi ya terkadang orang itu tidak meminta maaf karena menurutnya itu adalah hal yang biasa. Sekali lagi, kita yang tahu, maka kitalah yang harus lebih dahulu meminta maaf atas perbuatan yang mungkin tidak sengaja kita lakukan. Kita tidak boleh melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita. Saudara yang terkasih, sahabat RCD Ministry, jika kita merasa kesal kepada orang itu, maka kita juga harus bisa mengintrospeksi diri kita agar supaya ketika orang berbuat hal itu kepada kita, kita jangan membalas perbuatan orang lain itu kepada orang lain. Yang ketiga, dengan meminta maaf akan menunjukkan bahwa saya dan saudara adalah orang-orang yang rendah hati. Bukankah Tuhan menyukai orang-orang yang rendah hati? Meminta maaf meski nggak merasa bersalah adalah bukti bahwa saya, saudara, ya kita sebagai anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang rendah hati. Kita tidak memaksakan pendapat kita bahwa kita nggak salah, tapi kita menghargai, kita menghormati pandangan orang yang merasa tersakiti mungkin oleh perbuatan kita. Sebaliknya, jika kita nggak mau minta maaf, tentu kita akan mendapat citra sebagai orang-orang yang sombong dan kita tidak akan disukai oleh orang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus menunjukkan bahwa anak-anak Tuhan memiliki kerendahan hati, mau minta maaf, mau mengampuni, agar supaya teladan Kristus nyata bagi setiap kita di tengah-tengah dunia ini. Bukankah kehidupan kita harus menjadi saksi, harus menjadi berkat melalui tindakan-tindakan yang terpuji, yang menunjukkan kerendahan hati. Itu yang selalu Tuhan inginkan bagi kita semua. Yang keempat, meminta maaf tidak selalu berarti mengaku salah. Nah saudara, ketika kita minta maaf bukan berarti kita ada di posisi salah. Kalau kita ingat firman Tuhan, ayat yang kita pelajari hari ini, bahwa ketika kita menciptakan perdamaian bukan berarti bahwa kita ada di posisi salah, tetapi kita mau mengupayakan, kita mau mengusahakan agar semuanya baik-baik aja, damai-damai saja. Mungkin kita berpikir bahwa kalau meminta maaf itu artinya kita mengakui bahwa kita yang salah dan orang lain yang benar. Padahal dalam beberapa hal kita juga harus tetap memegang suatu prinsip bahwa kita benar, kita nggak salah. Tapi jika kita meminta maaf, bukan berarti bahwa keyakinan kita, prinsip kita tergoyahkan. Jawabannya adalah tidak.
prinsip kita, keyakinan kita tidak akan tergoyahkan, tidak akan bergeser, hanya karena kita meminta maaf untuk sesuatu yang kita rasa kita benar. Meminta maaf tidak selalu berarti mengaku salah. Kita hanya meminta maaf karena telah berbuat orang tersebut mungkin merasa tersakiti, tidak nyaman, tidak enak dengan sikap kita. Artinya, saya atau saudara bukan mengakui bahwa keyakinan kita salah, tapi sekedar kita mengakui bahwa mungkin sikap kita salah. Dengan demikian, kita menjadi orang-orang yang rendah hati namun memiliki prinsip. Dan yang kelima, ketika kita minta maaf, kita memulihkan perdamaian. Kita perlu meminta maaf untuk memulihkan perdamaian dengan orang lain. Mungkin pada awalnya kita memiliki hubungan baik dengan orang tersebut, semua baik-baik aja, kita rukun dan damai. Tapi ketika ada kata-kata atau tindakan-tindakan kita yang menurut dia menyakiti hatinya, maka terkadang hubungan itu terancam rusak. Maka sebagai anak-anak Tuhan, kembali lagi, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa membawa perdamaian. Sekiranya kita menyadari bahwa kok orang itu sekarang diem ya sama saya, dulunya kita baik-baik aja, apa yang harus kita lakukan? Jangan tunggu dia bergerak, tetapi kita yang mengerti, kita yang paham, kita yang memiliki hikmat, maka kita yang harus lebih dahulu melakukan. Dan saudara, ketika kita minta maaf, bukan berarti kita ada di titik terendah. Mari kita belajar meminta maaf agar supaya tercipta sebuah kedamaian. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk menghadirkan damai sejahtera di muka bumi ini. Sangat disayangkan ada begitu banyak orang yang berkata setiap hari, setiap menit, setiap jam, shalom. Apakah dia mengerti apa arti kata shalom? Shalom adalah kita melepas berkat damai sejahtera. Tetapi dia tidak mau minta maaf, dia tidak mau keadaannya dipulihkan, dia sombong, dia egois. Dan Allah mau kita mempraktekkan shalom itu di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Contohnya seperti kita mau meminta maaf atas tindakan-tindakan yang mungkin tidak kita sadari sudah kita lakukan menyakiti orang tersebut. Dan yang keenam, ketika kita memaafkan atau ketika kita minta maaf, itu membuktikan bahwa saya, saudara, adalah anak-anak Allah, adalah anak-anak Bapa di sorga. Bukankah Allah mencintai kedamaian? Jadi jangan pernah kita mengaku bahwa kita ini anak-anak Allah, kita ini orang-orang Kristen, kita ini adalah anak-anak Bapa, jika kita tidak mampu melakukan apa yang Bapa inginkan bagi setiap anak-anaknya. Mungkin sebagian orang akan berpikir begini, itu urusan lain. Jangan bawa-bawa nama Bapa di sini, itu nggak ada hubungannya dengan persoalan saya, dengan perasaan saya, itu nggak ada sangkut pautnya. Apalagi perkara sorga, jangan dibawa-bawa ke sini, jangan dibawa-bawa dalam urusan saya dengan dia. Tapi kita harus ingat bahwa hidup kekristenan kita identik dengan kasih. Nah, salah satu wujud kasih adalah kita mau memaafkan, kita mau minta maaf, dan kita harus mengusahakan perdamaian. Saudara yang terkasih, sahabat LCD Ministry, masalah memaafkan memang tidak mudah. Bukan hanya memaafkan yang sulit, tetapi ternyata untuk meminta maaf pun kerap kali juga sama susahnya dengan ketika kita memaafkan. Padahal masalah ini seringkali terasa mengganjal dalam hidup kita, membuat kita tidak bisa hidup nyaman. Bahkan saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita tidak mau memaafkan, ketika kita tidak mau minta maaf, maka hubungan kita dengan Tuhan akan menjadi rusak, akan menjadi jauh, dan akan menjadi penghalang untuk kita menyampaikan setiap doa-doa kita. Yesus berkata begini, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah,
dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali lagi untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Kelihatannya sangat sepele, tapi Tuhan ingin ketika kita mau datang kepadanya, ketika kita mau mempersembahkan sesuatu kepadanya, maka kita harus memiliki hati yang suci, hati yang kudus, nggak terkontaminasi dengan hal-hal yang akhirnya menjadi penghalang yang membatasi kita untuk datang kepada Tuhan. Ingat kata firman Tuhan, kalau kau merasa ada sesuatu yang mengganjal dalam hatimu terhadap seseorang, sekarang sudah canggih, ada handphone, dunia digital yang sedemikian canggihnya sehingga kita tidak perlu datang kepada orang itu jika orang itu jauh. Cukup telepon, video call, WhatsApp atau lain sebagainya dan minta maaf. Dan itu harus kita lakukan karena itu adalah perintah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lihat betapa pentingnya untuk berdamai di mata Tuhan, sehingga kita diminta untuk membereskan terlebih dahulu masalah yang mengganjal. Dan jika belum selesai, maka kita jangan datang membawa persembahan di hadapan Tuhan. Dalam ayat berikutnya pun kita dianjurkan untuk langsung menemui mereka yang punya masalah dengan kita dan segera menyelesaikannya. Saudara yang terkasih, sahabat LCD Ministry memang tidak mudah. Dibutuhkan keinginan, kerelaan, dan kerendahan hati untuk bisa berdamai. Dan sesungguhnya hikmat yang berasal daripada Allah Bapa yang memampukan kita untuk kita bisa melakukan hal tersebut. Yakobus mengingatkan kepada kita begini, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Yakobus 3 ayat yang ke-17. Oleh sebab itulah dikatakan bahwa bagi orang yang cinta damai akan selalu berbuah kesabaran, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Saudara, jika di mata Tuhan saja hal ini sungguh sangat penting, mengapa kita harus menomorduakan hal itu dan kita lebih memilih untuk mementingkan perasaan kita, egois kita, harga diri kita? Jika ada di antara saudara-saudara mungkin tengah mengalami sebuah hubungan yang rusak karena suatu kesalahan yang pernah dia buat atau saudara buat atau saya yang buat, mari kita belajar mengambil sebuah inisiatif, datangi mereka dan mintalah maaf. Perbaiki segera hubungan itu, berdamailah saat ini juga, maka pintu-pintu berkat Tuhan akan dibukakan bagi kita. Tentu kita mau diberkati, bukan? Tentu kita mau melihat hari-hari yang baik. Tentu kita mau melihat rancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera menjadi bagian kita. Maka lakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Jika hal itu bergantung kepada kita, jangan tunggu. Mari punya inisiatif untuk minta maaf, untuk memaafkan, agar tidak ada penghalang di antara kita dengan Tuhan hanya karena kesalahan kita. Haleluya. Saya percaya kita mampu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan berkati, amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa kami harus meminta maaf dan kami juga harus memaafkan. Meskipun Tuhan kami tahu, kami sadar semua itu sulit kami lakukan. Namun ketika kami mendengarkan firman-Mu bahwa jika hal itu bergantung kepada kami harus mengusahakan perdamaian, maka kami mau belajar pada ketetapan-ketetapan-Mu, pada kebenaran firman-Mu, dan kami mau menjadi anak-anak-Mu Bapa, anak-anak yang membawa perdamaian di muka bumi ini melalui aplikasi hidup kami yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mampukan kami melalui Roh Kudus, dan biarlah hikmat yang berasal daripada menjadi bagian kami, menuntun kami agar supaya kami memiliki sukacita, shalom untuk melakukan perkara-perkara yang besar di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, terus menyertai memberkati kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.
Puji Tuhan, sahabat LCD Ministry, saya percaya kita mampu melakukan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari miliki inisiatif di dalam Tuhan. Tuhan kuatkan kita, dan selamat berkarya, selamat beraktivitas, jadilah berkat. Jangan lupa untuk tetap prokes. Tuhan Yesus menyertai, memberkatimu dan melindungimu sepanjang hari ini. Shalom, selamat pagi.